Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ibu Bapak Guru hebat, kali ini saya Azektina, Guru SMK Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tugas mandiri, tugas pendidikan program guru penggerak, modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Proses belajar sudah sesuai dengan tuntunan kurikulum yang diharapkan. Terbukti dengan keadaan siswa yang menuruti semua tugas pembelajaran yang saya perintahkan. Kesuksesan pembelajaran ketika murid mampu menyelesaikan materi dan mulai mencapai KKM, terutama yang mengutamakan aspek kognitif. Murid pintar adalah yang mencapai nilai kognitifnya tinggi. Guru mendominasi proses pembelajaran. Murid memiliki daya tangkap tipe yang sama. Siswa susah menjawab pertanyaan dengan benar, padahal soal yang dibuat sangat mudah, sehingga membuat saya mengeluh dan pesimis. Murid harus patuh, tenang, duduk rapi, fokus pada guru. Jika tidak, maka termasuk murid yang nakal. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak, menghamba pada anak. Artinya bahwa kita sebagai pendidik itu harus bisa menuntun dan mengarahkan anak. Setiap murid itu memiliki keistimewaan, keunikan yang berbeda-beda. Pendidik itu diibaratkan seperti petani yang bisa merawat, mengarahkan, menuntun, sehingga dapat menghasilkan, dapat sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Guru bukan satu-satunya sumber belajar kelas. Perlu adanya kolaborasi dengan orang tua, murid, dan lingkungan. Murid diberikan ruang sesuai kodratnya, yaitu merdeka belajar, mandiri, dan berkreasi. Menyadari kekurangan dan kekeliruan selama ini, memandang murid sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya lah mereka sebagai subjek pembelajaran. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan ya salah satunya dari sumber belajar yang begitu terhampar sekarang ini. Begitu luasnya kita bisa mengakses semua media pembelajaran yang ada. Sahabat guru hebat semua, ketika kita sudah merubah pemikiran, tentu otomatis akan berubah perilaku. Perilaku yang saya rubah ya, yang pertama adalah bagaimana menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan antara aspek afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill sesuai dengan kodrat anak. Kemudian bagaimana memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid atau kodrat alam dan zaman. Kemudian bagaimana memberikan kemerdekaan pada murid dalam proses pembelajaran sesuai kreativitas. Selanjutnya memberikan tuntunan, bimbingan, contoh dan tauladan yang baik. Kemudian merubah perilaku saya dengan menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh murid. Selanjutnya adalah melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan murid. Nah, demikian halnya ketika kita sudah berpikir tentang bagaimana merubah pikir, mindset kita, kemudian otomatis dengan sungguh-sungguh insya Allah akan merubah perilaku kita untuk melakukan yang terbaik.
Kemudian saya menjawab pertanyaan yang ketiga, yang dapat segera saya lakukan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Merancang pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dan life skill sesuai kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, kemajuan, dan perkembangan murid, menginternalisasi nilai-nilai karakter atau budi pekerti, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini ditampilkan beberapa foto yang pernah sudah dilakukan, menceritakan tentang bagaimana aktivitas yang telah dilakukan di sekolah. Berikut adalah refleksi bagaimana penerapan yang telah dilakukan di kelas dan di sekolah, yaitu menerapkan sistem AMONG atau dengan cara menuntun siswa dengan kodrat yang sudah mereka miliki untuk bisa mereka tampilkan, bisa mereka ekspresikan dalam pembelajaran sehari-hari. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa dalam berpikir dan berekspresi. Merancang pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, dan life skill sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dalam hal ini, salah satu contoh yang dilakukan oleh kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam. Dengan mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, kemajuan, dan perkembangan murid, baik di kelas maupun di luar kelas. Ini adalah satu contoh gambaran bagaimana memberikan semangat dan dorongan kepada siswa dalam mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Berikut adalah penjelasan gambar tentang penerapan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan di sekolah. Salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Dalam hal ini diterapkan dengan bersama guru-guru berkolaborasi, kemudian membimbing, menuntun anak didik dalam kegiatan yang dilakukan secara rutin di sekolah. Kerjasama dan gotong royong yang dilakukan bersama-sama antara guru, pembimbing, penuntun di program P5, baik di kelas maupun di luar kelas. Ini adalah salah satu di antara contoh beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Berpikir kritis, kreatif, dan mandiri yang dilakukan oleh siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan intrakurikuler dalam pembelajaran sehari-hari maupun kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baiklah Ibu Bapak guru hebat, sampailah kita pada kesimpulan. Yang pertama, seorang pendidik menuntun murid sesuai dengan kodratnya, memfasilitasi murid dengan sepenuh hati, menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Salam sehat, salam bahagia. Ayo tergerak, bergerak, menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.